Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, udah tahu belum apa yang akan kita bahas? Penasaran kan? Yuk kita simak dan pelajari dengan seksama video berikut ini. Teman-teman semua, di sini kami akan membahas tentang etika profesi bidan dari mata kuliah etika profesi, etika pergaulan Islam, dan hukum kesehatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Sheila Aziza Rahma, 2. Pinkan Diah Wardani, 3. Dian Triana Agustin, 4. Sabila Rahmani, 5. Nadia Dwi Karmelia, dan 6. Devina Laila. Yuk, kita langsung lanjut ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama mengenai pengertian kode etik. Apa sih itu kode etik? Kode etik adalah pernyataan standar profesional yang digunakan sebagai pedoman perilaku dan menjadi kerangka kerja untuk membuat keputusan. Aturan yang berlaku bagi seorang bidan Indonesia dalam melaksanakan tugas atau fungsi bidan adalah Kode Etik Bidan Nasional Indonesia, di mana bidan selalu berpegang teguh terhadap kode etik sehingga pelanggaran etik dapat dihindarkan. Untuk pembahasan selanjutnya, ada definisi profesi bidan. Apa itu definisi profesi bidan? Profesi berasal dari kata profesio yang berarti pengakuan. Profesi adalah suatu tugas atau kegiatan fungsional dari suatu kelompok tertentu yang diakui dalam melayani masyarakat. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Ada juga ciri-ciri profesi. Menurut Jam'an Satori, yang pertama adalah standar untuk kerja yang baku dan jelas. Yang kedua adalah lembaga pendidikan khusus. Yang ketiga, organisasi profesi. Yang keempat, etika dan kode etik. Yang kelima, sistem imbalan jasa yang adil dan baku. Yang keenam, adanya pengakuan dari masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri profesi menurut Ornstein dan Levin. Yang pertama, melayani masyarakat. Yang kedua, memerlukan bidang ilmu dan keterampilan. Yang ketiga, menggunakan hasil. Yang keempat, memerlukan pelatihan khusus. Yang kelima, mempunyai komitmen terhadap jabatan dan klien. Yang keenam, memiliki tanggung jawab. Karakteristik profesi. Apa sih itu karakteristik profesi? Karakteristik menurut Abraham Flexner 1915 adalah aktivitas intelektual berdasarkan ilmu belajar untuk tujuan praktik dan pelayanan, dapat diajarkan, terorganisasi secara internal, dan altruistik. Karakteristik profesi selanjutnya menurut Edgar Sains 1974 adalah yang pertama, pekerjaan seumur hidup dan sumber penghasilan. Yang kedua, mempunyai komitmen seumur hidup terhadap karirnya. Yang ketiga, memiliki kelompok ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus. Lalu, menurut Kelly dan Joel 1995, karakteristik profesi adalah yang pertama, memiliki dan memperkaya tubuh pengetahuan melalui penelitian, keterampilan, pelayanan. Yang kedua, memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang unik. Yang ketiga, pendidikan yang memenuhi standar. Dan yang keempat,
bertanggung jawab terhadap tindakan asuhan yang dilakukan. Dimensi kode etik. Apa saja dimensi kode etik? Yang pertama adalah anggota profesi dan klien atau pasien. Yang kedua adalah anggota profesi dan sistem kesehatan. Yang ketiga adalah anggota profesi dan profesi kesehatan. Yang keempat adalah anggota profesi dan sesama anggota profesi. Selanjutnya ada prinsip kode etik. Prinsip kode etik yang pertama adalah menghargai otonomi. Yang kedua, melakukan tindakan yang benar. Yang ketiga, mencegah tindakan yang dapat merugikan. Yang keempat, memperlakukan manusia dengan adil. Yang kelima, menjelaskan dengan benar. Yang keenam, menepati janji yang telah disepakati. Ketujuh, menjaga kerahasiaan. Penerapan kode etik. Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh organisasi untuk para anggotanya. Penetapan kode etik IBI harus dilakukan dalam Kongres IBI. Kode etik suatu organisasi akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi jika semua orang menjalankan profesi yang sama, tergabung dalam suatu organisasi profesi, sehingga ada jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan secara murni dan baik. Karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi. Tujuan kode etik profesi. Tujuan dari kode etik profesi ialah untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Selanjutnya adalah tujuan kode etik dalam pelayanan kebidanan. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Dan yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Fungsi kode etik. Apa saja sih fungsi kode etik? Yang pertama adalah memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi. Yang kedua, merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat. Dan yang ketiga, mencegah campur tangan pihak dari luar organisasi. Selanjutnya, kode etik bidan. Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia ke-10 tahun 1988. Sedang petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional Rekernas IBI tahun 1991. Kemudian disempurnakan dan disahkan pada Kongres Nasional IBI ke-12 tahun 1998. Sebagai pedoman dalam berperilaku, Kode Etik Bidan Indonesia mengundang beberapa kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukadimah dan tujuan juga bab. Secara umum, kode etik tersebut berisi 7 bab. Apa saja 7 bab itu? Ketujuh bab dapat dibedakan atas 7 bagian, yaitu yang pertama, kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat berisi 6 butir. 2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya berisi 3 butir. Yang ketiga, kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya berisi 2 butir. 4.
Kewajiban bidan terhadap profesinya berisi 3 butir. 5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri berisi 2 butir. 6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa dan tanah air berisi 2 butir. Dan 7. Penutup berisi 1 butir. Kode etik bidan Indonesia secara mukadimah adalah dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur demi tercapainya A. Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. B. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. C. Tingkat kesehatan yang optimal bagi setiap warga negara Indonesia. Maka, Ikatan Bidan Indonesia sebagai organisasi profesi kesehatan yang menjadi wadah persatuan dan kesatuan para bidan di Indonesia menciptakan Kode Etik Bidan Indonesia yang disusun atas dasar penekanan keselamatan klien di atas kepentingan lainnya. Terwujudnya kode etik ini merupakan bentuk kesadaran dan kesungguhan hati dari setiap bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan sebagai anggota tim kesehatan pada umumnya, KIA atau KB, dan kesehatan keluarga pada khususnya. Mengupayakan segala sesuatu agar kaumnya pada detik-detik yang sangat menentukan pada saat menyambut kelahiran insan generasi secara selamat, aman, dan nyaman merupakan tugas sentral daripada bidan. Menelusuri tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang terus meningkat sesuai dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat, sudah sewajarnya kode etik ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan ideal dan garis-garis besar haluan negara sebagai landasan operasional. Sesuai dengan wewenang dan peraturan kebijaksanaan yang berlaku bagi bidan, kode etik ini merupakan pedoman dalam tata cara dan keselarasan dalam pelaksanaan pelayanan profesional. Bidan senantiasa berupaya memberikan pemeliharaan kesehatan yang komprehensif terhadap remaja putri, wanita pranikah, wanita prahamil, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi dan balita pada khususnya. Sehingga mereka tumbuh berkembang menjadi insan Indonesia yang sehat jasmani dan rohani dengan tetap memperhatikan kebutuhan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, hak bidan. Apa saja hak bidan? Yang pertama, bidan berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Yang kedua, bidan berhak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi pada setiap tingkat jenjang pelayanan kesehatan. 3. Bidan berhak menolak keinginan pasien atau klien dan keluarga yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. 4. Bidan berhak atas privasi atau kedirian dan menuntut apabila nama baiknya dicemarkan baik oleh pasien, keluarga, maupun profesi lain. 5. Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan diri baik melalui pendidikan maupun pelatihan. Yang keenam, bidan berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir dan jabatan yang sesuai. 7. Bidan berhak mendapat kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai. Kewajiban bidan. Apa saja kewajiban bidan? Yang pertama, bidan wajib mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan hukum antara bidan tersebut dengan rumah sakit bersalin dan sarana pelayanan di mana ia bekerja. Yang kedua, bidan wajib memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar profesi dengan menghormati hak-hak pasien. Yang ketiga, bidan wajib merujuk pasien dengan penyulit kepada dokter yang mempunyai kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang keempat, bidan wajib memberi kesempatan kepada pasien untuk didampingi suami atau keluarga. 5. Bidan wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Yang keenam, bidan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien,
7. Bidan wajib memberikan informasi yang akurat tentang tindakan yang akan dilakukan serta resiko yang mungkin dapat timbul. 8. Bidan wajib meminta persetujuan tertulis informed consent atas tindakan yang akan diberikan. 9. Bidan wajib mendokumentasikan asuhan kebidanan yang diberikan. 10. Bidan wajib mengikuti perkembangan iptek dan menambah ilmu pengetahuannya melalui pendidikan formal atau non-formal. 11. Bidan wajib bekerja sama dengan profesi lain dan pihak yang terkait secara timbal balik dalam memberikan asuhan kebidanan. Hak pasien. Apa saja hak pasien? Yang pertama, pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Yang kedua, pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil, dan jujur. Yang ketiga, pasien berhak memperoleh pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran atau kedokteran gigi dan tanpa diskriminasi. 4. Pasien berhak memperoleh asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi keperawatan. 5. Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas dapat menentukan pendapat klinis dan pendapat etisnya tanpa campur tangan pihak luar. 6. Pasien berhak mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan. 7. Pasien memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. 8. Pasien berhak atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya. Hak pasien selanjutnya, yang ke-9, pasien berhak mendapat informasi yang meliputi 1. Penyakit yang diderita, 2. Tindakan medik apa yang hendak dilakukan, 3. Kemungkinan penyulit sebagai akibat tindakan tersebut dan tindakan untuk mengatasinya, 4. Alternatif terapi lainnya, 5. Prognosanya, 6. Perkiraan biaya pengobatannya. Dan ke-10, pasien berhak menyetujui atau memberikan izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya. 10. Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawabnya sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya. 11. Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis. 12. Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lain. 13. Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. 14. Pasien berhak mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya. 16. Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moral maupun spiritual. 17. Pasien berhak menggugat dan menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana. 18. Pasien berhak mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah kewajiban pasien. Kewajiban pasien yang pertama adalah pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tata tertib rumah sakit. Kedua, pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya. 3. Pasien berkewajiban memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter yang merawat. 4. Pasien atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan rumah sakit atau dokter. 5. Pasien atau penanggungnya berkewajiban memenuhi hal-hal yang telah disepakati atau perjanjian persetujuan yang telah ditandatanganinya. Penyimpangan kode etik profesi bidan.
kode etik diharapkan mampu menjadi sebuah pedoman yang nyata bagi para bidan dalam menjalankan tugasnya. Tapi pada kenyataannya, para bidan masih banyak yang melakukan pelanggaran terhadap kode etiknya sendiri dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat. Bentuk dari pelanggaran ini bermacam-macam, seperti pemberian pelayanan yang tidak sesuai dengan kewenangan bidan yang telah diatur dalam Permenkes nomor 1444/Menkes/per/10/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Dalam mengadaptasi teori etika, seorang bidan harus mampu menyesuaikan dengan keadaan dirinya dan berlandaskan pada kode etik dan standar profesi. Bidan tidak dapat memaksakan untuk mengadaptasi suatu teori etika secara kaku, karena hal ini akan merugikan bidan itu sendiri. Bidan harus menilai kemampuan dirinya dalam melakukan sesuatu, namun tidak menyimpang dari prinsip pelayanan, yaitu berusaha mengutamakan keselamatan ibu, bayi, dan keluarga. Contohnya ketika seorang bidan desa harus menolong persalinan di saat jadwal pemeriksaan kehamilan. Selain itu, ada beberapa ibu yang memerlukan pelayanan KB dan asuhan BBL. Maka, kemungkinan besar ia hanya dapat menerapkan teori utilitarian, mencoba menghasilkan yang terbaik bagi semua orang sesuai kemampuannya. Karena golongan utilitarian meyakini bahwa hasil yang didapat setiap orang harus sama. Sebenarnya bidan tersebut dapat menerapkan teori deontologi, namun pelayanan yang ia berikan tidak akan mencakup semua klien. Contoh, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh bidan adalah penanganan kasus kelahiran sungsang, melakukan aborsi, menolong partus patologis, dan yang lainnya. Untuk kasus kelahiran sungsang, jika bidan melakukan pertolongan sendiri, maka bertentangan dengan A. Undang-Undang Kesehatan Pasal 5 Ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman. B. Permenkes RI tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan Pasal 10 poin D disebutkan bahwa pelayanan kebidanan kepada ibu meliputi pertolongan persalinan normal. Dalam kasus aborsi, jika bidan melakukan tindakan aborsi, maka akan melanggar peraturan A. Pasal 229. 1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp3.000. 2. Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah 1/3. 3. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalani pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu. Di mana melakukan pelanggaran yuridis atau hukum berarti juga melakukan pelanggaran kode etik bidan yang telah ditetapkan. Pelanggaran yang terjadi bisa diproses melalui hukum, sedangkan jika melakukan pelanggaran kode etik belum tentu melakukan pelanggaran yuridis. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik bidan. Negara hukum Rechtsstaat mengandung sekurang-kurangnya 2 makna, yaitu 1. Pengaturan mengenai batasan-batasan peranan negara atau pemerintahan dalam mencampuri kehidupan dan pergaulan masyarakat. 2. Jaminan-jaminan hukum akan hak-hak, baik sipil atau hak-hak pribadi, individual right, hak-hak politik, political right, maupun hak-hak sebagai sebuah kelompok atau hak-hak sosial sebagai hak asasi yang melekat secara alamiah pada setiap insan, baik secara pribadi atau kelompok. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan video kami? Kalau masih belum paham, silahkan putar kembali videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.